Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, video ini saya buat untuk sebagai pengimbasan dari webinar AKM, ya, dari seminar webinar AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan saya Rigunawan dari SMP Negeri 10 Depok, dan izinkan saya untuk melakukan pengimbasan ini. Baik, langsung saja. Apa itu asesmen nasional? Dan pengertiannya adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidik dinilai berdasarkan dari hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar, mengajar, dan iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Nah, dari arti asesmen nasional ini, ya, ini sangat berbeda dengan ujian nasional, ya. Jadi tujuannya itu menilai sejauh mana mutu pendidikan terhadap suatu sekolah tersebut, ya. Tujuannya ingin lebih kepada mutu pendidikan yang berada di sekolah tersebut ingin lebih baik. Tujuannya seperti itu, ya. Jadi kalau UN itu kan yang diujikan itu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran untuk kelas akhir. Kalau ini tidak, asesmen itu seperti halnya dengan kata lain itu menyerupai, ya. Kita melakukan survei terhadap mutu di satuan sekolah tersebut, begitu ya. Lalu mengapa perlu ada asesmen nasional? Ya, perlu dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Contoh, misalnya AKM di 2021 ini dilakukan terhadap sekolah A dengan skor, misalnya skornya 50. Nanti dalam skor tersebut ada catatan yang perlu dilakukan, ya. Perlu dilakukan agar tahun depan di 2022 sekolah tersebut bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Jadi tujuannya itu sudah jelas, ya, meningkatkan mutu yang akurat. Informasinya dari mana? Ya, dari hasil kita melakukan pantauan atau survei terhadap sekolah tersebut, ya, begitu ya. Nah, asesmen itu kan nanti akan menghasilkan informasi. Nah, informasi apa? Nah, informasi penilaian. Lalu nanti akan apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu ya. Kualitas pembelajaran tujuannya. Begitu. Oke. Dilanjut. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, ya. Asesmen ini tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang. Beda dengan UN. UN kan di akhir kelas. Contoh kelas 9, ya. Begitu. Lalu asesmen siapa yang dinilai? Kelas berapa saja? Contohnya kelas 5, kelas 8, lalu kelas 10. Nah, dijelaskan di sini asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di jenjang akhir satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Jadi ketika kita misalnya survei atau melakukan asesmen terhadap satu kelas 5, misalnya salah satu murid kelas 5 kita lakukan wawancara misalnya, atau kita lakukan asesmen, itu tidak menentukan kelulusan terhadap si murid yang kita lakukan asesmen tersebut, ya. Sudah jelas ya arahnya, ya, gitu. Lalu seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran, ya. Penilaian untuk kelulusan perlu digarisbawahi. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidik.
Sudah jelas ya dari asesmen ini berpengaruh terhadap kelulusan atau tidak ya. Baik, sudah tergambar. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, ini nih, asesmen nasional diikuti oleh satuan tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM ya. Di setiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 7, maaf kelas 5, kelas 8 dan kelas 10 yang dipilih secara acak oleh pemerintah ya. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar pendidikannya. Artinya, kita di asesmen hasilnya itu apa adanya di setiap sekolah ya. Jangan di up apa itu apa ya, nilainya di besar mungkin ya, di angka, contoh misalnya di angka 70 misalnya. Kenapa? Karena kita itu rugi. Karena kenapa? Tujuannya kan ingin mengetahui sejauh mana sih kualitas dari sekolah kita dan apa yang harus diperbaiki untuk kualitas yang lebih baik di tahun depan. Begitu. Ketika kita sudah tahu, oh misalnya kita lemahnya dari alat peraga. Nah, maka untuk tahun depan kita harus persiapkan alat peraga yang lebih lengkap lagi misalnya gitu. Lalu mengapa sih asesmen nasional harus diikuti oleh sebagian murid? Hal ini tentu terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik ya. Pemerintah melalui asesmen nasional hanya melakukan evaluasi sistem ya. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen. Jadi sudah jelas di sini tidak semua murid mengikuti, hanya salah satu saja atau beberapa saja yang mewakili dari populasi murid kelas 8 misalnya. Gitu ya. Ini hanya memetakan ya, secara singkat itu pemerintah melakukan survei untuk mengetahui, untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi sistem. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Lalu mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 7, kelas 5, 8 dan 9. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran pemilihan jenjang kelas 7, 8 dan 9. Maaf, kelas 5, 8 dan 9. Dimaksud agar murid menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Seperti itu, yang telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Maksudnya begini, tujuannya agar nanti ketika kita sudah asesmen nih kelas 5 atau kelas 8, nanti kelas 7 ya akan merasakan perbaikannya di kelas 8. Begitu juga kelas 8 akan merasakan perbaikannya di kelas 9. Mutu ya, khususnya mutu. Jadi biar regenerasi adik tingkatnya itu bisa merasakan ketika nanti dia masuk ke jenjang berikutnya atau ke kelas naik kelas berikutnya gitu. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Ya, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional.
dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi pada dasarnya asesmen itu tidak menggantikan peran UN melalui ya atau untuk mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Di sini perannya asesmen itu lebih kepada menggantikan UN sebagai sumber informasi. Dulu kan sumber informasi itu digunakan UN. Ya, informasi mengenai mutu pendidikan itu hasilnya dari UN. Oh, kalau UN-nya banyak yang lulus atau nilainya bagus-bagus, artinya mutu pendidikan kita bagus. Tapi sekarang tidak, gitu. Tidak. Jadi asesmen sekarang yang menggantikan peran UN sebagai sumber informasi ya. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua literasi, matematik dan literasi maksudnya membaca, dan literasi matematik atau numerasi seperti itu. Keduanya karena merupakan komponen atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid. Gitu. Lalu mengapa asesmen mengukur karakter murid? Ya jelas, selain yang tujuannya tadi memotret hasil kognitif, memotret juga hasil belajar sosial emosional gitu ya. Lebih kepada sikap, keyakinan, serta perilaku yang baik. Lalu bagaimana kaitan asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional berfokus untuk mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari berbagai materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Tuh. Lalu peran asesmen dalam pendidikan jalur non formal, ini peserta pendidikan jalur non formal tidak dipilih secara acak oleh Kemendikbud ya, gitu. Lalu di mana peserta asesmen nasional pendidikan jalur non formal adalah warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Demikian untuk hasil pengimbasan AKM ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.